Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti sesi webinar nasional Info Economy Forum 2024 for Corporate Communication yang akan menghadirkan Bapak Tri Raharjo dengan tema Effective Strategies for Digital Corporate Brand Competitive Advantage. Hadirin peserta webinar nasional, narasumber kita kali ini adalah Bapak Tri Raharjo, SE, MM, CDMS, CPR. Beliau ini adalah Chairman Indonesia Brand Community serta menjabat sebagai CEO Trust & Co Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan dan riset terkait brand perusahaan. Namun sebelum kita memulai webinar nasional kali ini, marilah kita saksikan profil berikut ini. Untuk itu kami mohon kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta Info Economy Forum 2024 for Corporate Communication agar bisa mengikuti sesi ini sampai dengan selesai nanti. Langsung saja kami panggilkan Bapak Tri Raharjo. Kami persilakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kabarnya sehat, baik, dan juga yang sedang menjalankan puasa ibadahnya berjalan dengan lancar, gitu ya. Dan juga saya ucapkan selamat sore buat Prof. Widodo, Pak Arief Munajat, Pak Luki, Pak Panji Nurdiansyah, dan juga Bapak Ibu seluruh peserta Info Economy Forum, dan juga para penerima penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2024 pada sore hari ini. Mudah-mudahan sore hari ini kita semua dalam keadaan baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, sore hari ini Bapak Ibu saya akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian mengenai strategi for building corporate brand digitally Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan sharing pada sore hari ini dapat menambah knowledge buat Bapak Ibu sekalian dan ada insight di balik kegiatan dari Info Economy Forum pada sore hari ini. Nah, tadi kita sudah mendengar gitu ya sambutan dari Prof. Widodo yang sangat menggugah gitu ya. Jadi untuk kita bisa survive, kita harus mampu melakukan adaptasi dan melihat data dan informasi menjadi suatu kekuatan buat perusahaan kita. Saya kira saya sangat sepakat dengan hal itu, terlebih kita di era digital saat ini tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Tadi juga disebut bahwa pengguna internet sudah mencapai 221 juta pengguna, artinya penetrasi pun sudah mencapai 79,5%. Ini sebuah insight yang menarik bagaimana corporate brand kita bisa tampil dan bisa mendominasi di ranah digital. Ini menjadi satu kunci keberhasilan bagaimana kita memerankan corporate brand kita ke depan. Nah, bicara brand, Bapak Ibu sekalian, ada suatu quotes yang menarik dari Walter Lander, Bapak Ibu. Product are made in the factory, but brand are created in the mind. Saya kira suatu quotes yang sangat menarik ketika kita membangun suatu brand, tidak hanya brand bukan hanya sekedar nama atau logo, tapi bagaimana brand kita merupakan experience dan juga persepsi dari konsumen atau masyarakat melihat produk atau jasa dari perusahaan kita. Ini menjadi suatu hal yang penting. Nah, tentunya brand-brand BUMN, subsidiari BUMN, dan juga BUMD tentunya wajib membangun corporate brand-nya di ranah digital, terlebih tadi disampaikan juga bahwa pengguna internet yang begitu masif. Artinya ketika brand kita dipersepsikan baik, punya reputasi yang baik di mata konsumen dan stakeholder, tentunya memiliki potensi besar untuk keberhasilan dari perusahaan yang kita bekerja atau kita miliki gitu ya. Nah, brand dipersepsikan tentunya biasanya mereka ini menjadi suatu pembeda dengan corporate brand yang lain. Apa yang membedakan antara brand kita dengan brand yang lain?
kita harus tonjolkan secara utuh atau secara penuh. Biasanya dari sisi quality produknya, biasanya dari sisi kualitas pelayanannya, biasanya dari sisi apa reputasinya. Terlebih di era sekarang melihat reputasi perusahaan itu dengan mudahnya masyarakat atau stakeholder mengakses mana berita positif negatif terhadap perusahaan yang kita miliki. Kita bisa capture secara mudah melalui internet. Nah, membangun brand tentunya ketika membangun brand adalah suatu experience atau suatu persepsi konsumen atau stakeholder kita tentunya bagaimana dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, sebagai contoh ini saya ambil contoh 3 perusahaan BUMN dan subsidiari BUMN gitu ya. Kalau kita dulu gitu ya, kita menggunakan kereta api Indonesia gitu ya, tentunya pelayanan dulu dengan sekarang jauh sekali berubah. Mulai dari sekarang kemudahan mengakses mulai dari pesan tiket gitu ya, sampai pelayanan di lokasi dan juga pelayanan pada saat kita melakukan perjalanan jauh sekali mengalami perubahan. Nah, dengan brand yang semakin kuat, tentunya pelayanan yang baik, brand itu pun semakin mendapatkan reputasi yang baik di mata masyarakat. Nah, yang baru-baru ini juga melakukan perubahan logo gitu ya, BTN di usia yang ke-74 melakukan transformasi dari sisi logonya mengalami perubahan. Ini juga sangat menarik karena BTN tentunya sangat kuat top of mind di benak masyarakat sebagai kredit kepemilikan rumahnya gitu. Ini juga patut menjadi perhatian. Kenapa? Karena ini menjadi satu kunci juga terhadap sebuah keberhasilan. Bagaimana membangun top of mind di benak masyarakat terhadap corporate dari perusahaan BUMN, BUMD dan subsidiari BUMN di Indonesia sangat penting. Juga tidak kalah penting adalah kalau kita lihat Telkomsel gitu ya, dengan jaringan yang sangat luas gitu ya, dengan pelayanan yang bagus gitu ya, ini juga membentuk persepsi sendiri buat masyarakat. Saya juga adalah salah satu pelanggan dari Telkomsel, juga sangat mendapatkan manfaat dari brand-brand dari BUMN ini. Nah, bicara brand tentunya adalah sebuah nama yang memiliki makna, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar logo atau tagline atau identiti tertentu, tapi brand yang memiliki makna. Makna yang membedakan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Bicara digitalisasi, Bapak Ibu, tadi mengutip data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet Indonesia menyentuh angka 221 juta pengguna atau 79,5% dari penetrasi penduduk Indonesia. Nah, ini jumlahnya sangat besar gitu ya. Nah, kalau yang saya tampilkan ini adalah data berdasarkan data We Are Social mencapai 185,3 juta penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Nah, ketika masyarakat Indonesia sudah mengakses internet sebegitu besarnya gitu ya, tentunya kita bagaimana komunikasi brand kita kepada seluruh stakeholder kita melalui sarana digital saya kira sudah tidak terelakkan lagi. Nah, sehingga peran dari baik sosial media atau official website Bapak Ibu atau aplikasi Bapak Ibu sekalian gitu ya atau search engine tentunya akan sangat berperan besar dalam membentuk persepsi dari masyarakat terhadap corporate brand Bapak Ibu sekalian. Nah, di era internet sekarang Bapak Ibu, di era digital, pertama biasanya konsumen akan mencari produk atau layanan melalui mesin pencari Bapak Ibu. Nah, sehingga bagaimana brand kita, corporate brand kita hadir melalui mesin pencari dan mendominasi di mesin pencari baik melalui strategic search engine optimization atau melalui SEM itu juga kita bisa lakukan atau search engine marketing kita bisa lakukan. Nah, mendominasi mesin pencari tentunya ini menjadi langkah pertama bagaimana kita memperkenalkan brand kita di ranah online. Nah, ketika kemudahan konsumen, kemudahan masyarakat mengakses melalui mesin pencari dan menemukan corporate brand kita, mereka akan memudahkan mendapatkan informasi yang rinci, detail terhadap kebutuhan mereka gitu ya. Sehingga mesin pencari menjadi suatu hal yang mendasar gitu ya. Ketika kita ingin melakukan corporate branding di ranah digital atau di ranah online. Biasanya langkah-langkahnya kita mencari suatu kata kunci tertentu gitu ya. Kita melakukan riset di Google Keyword Plan, apa sih kata kunci yang tepat
untuk corporate brand kita sesuai dengan produk atau layanan yang kita miliki. Kita create suatu konten yang berbasis SEO sehingga memudahkan konsumen untuk menemukan menemukan konten yang mereka ingin cari. Ini yang pertama. Yang kedua adalah konsumen biasanya juga mencari produk atau layanan mereka akses langsung ke website atau mereka install langsung ke aplikasi yang dimiliki oleh corporate brand tersebut gitu ya. Sehingga keberadaan dari official website Bapak Ibu sekalian ini menjadi suatu hal kritikal. Kenapa Trust Co Indonesia dan juga Info Ekonomi melakukan riset ini? Basisnya adalah SEO dan website dan sosial media karena website biasanya menjadi salah satu komunikasi yang sangat baik antara brand dengan konsumennya atau dengan seluruh stakeholdernya. Nah, di website itu kita build suatu konten yang sifatnya edukatif, yang sifatnya memberikan pelayanan langsung, kadang bahkan kita bisa chat secara langsung dengan konsumennya gitu ya, karena difasilitasi fitur tertentu sehingga interaksi antara prinsipal dengan konsumen bisa dilakukan melalui sarana yang kita miliki. Nah, website tentunya diukur dari sisi traffic, berapa traffic dari website Bapak Ibu sekalian. Sehingga salah satu tingkat ukuran keberhasilan biasanya adalah salah satunya adalah traffic. Yang kedua adalah user friendliness-nya, Bapak Ibu. Jadi seberapa mudah website itu digunakan. Terlebih di era digital sekarang smartphone sangat tinggi gitu ya. Para pengguna smartphone rata-rata orang mengakses internet 80% lebih itu dari smartphone. Tentunya kita harus membuat website kita adalah mobile friendliness gitu ya, sehingga kemudahan akses itu kita fasilitasi dengan optimal. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Nah, selain itu juga melalui sosial media, Bapak Ibu, bagaimana membangun engagement kita gitu ya, terlebih di generasi Gen Z dan Gen Alpha gitu ya, dan milenial yang sangat familiar dengan sosial media, terlebih TikTok gitu ya. Itu juga sekarang sudah menjadi suatu fenomena baru bahwa masyarakat terutama di generasi Gen Z dan milenial mereka memang interaksinya rata-rata melalui TikTok. Sehingga bagaimanapun kita harus adaptasi sesuai tadi yang disampaikan oleh Prof. Widodo. Adaptasi menjadi kunci keberhasilan gitu ya dalam terjadi transformasi digital. Sehingga kita harus mengikuti tren perubahan yang terjadi. Selain itu juga adalah YouTube channel sekarang sudah sangat marak. Banyak sekali perusahaan-perusahaan membuat web series gitu ya. Dan kita menunggu gitu ya setiap seriesnya untuk kita lihat gitu ya, kita tonton ada cerita apa di balik kegiatan dari suatu perusahaan atau di balik suatu cerita yang dibuat oleh perusahaan terhadap campaign yang mereka lakukan. Nah, itu sosial media menjadi suatu poin. Nah, di antara sosial media yang ada gitu ya, WhatsApp salah satu aplikasi chat yang paling populer gitu ya. Sehingga sekarang dengan mudahnya masyarakat mengakses berbagai informasi melalui sarana chat, melalui WhatsApp. Bahkan share konten berita dan lain sebagainya, informasi tertentu dengan mudahnya kita bisa dapatkan melalui sarana WhatsApp. Nah, biasanya mengkonversi keseluruhan transaksi ada yang melalui marketplace, ada yang melalui aplikasi, ada yang melalui form tertentu. Bahkan beberapa perusahaan membuat websitenya menjadi web commerce gitu ya. Itulah era di mana digitalisasi terjadi. Sehingga kemudahan akses seperti ini kita patut manfaatkan secara optimal branding di ranah digital. Kenapa? Karena masyarakat di Indonesia tadi disampaikan bahwa 79,5% masyarakat Indonesia sudah mengakses internet. Sehingga kita harus mengintegrasikan ekosistem digital ini supaya membangun brand awareness kita dengan baik, brand reputation kita dengan baik, dan juga tingkat keterpilihan dari brand kita supaya konsumen memilih produk atau layanan yang kita miliki. Dan sudah pasti karena adanya sosial media tentunya relation atau engagement dengan pengguna sosial media atau followers atau fans sosial media, kita bisa interaksi secara langsung. Nah, branding di era digital saya kira sekarang semakin mudah diukur oleh prinsipal gitu ya, bagaimana tingkat keberhasilannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan Trust Co Indonesia pada Januari tahun ini melakukan survei terhadap
200 responden mereka yang sudah melakukan transaksi berbelanja secara online atau secara daring Bapak Ibu. Jadi kita akan paparkan beberapa slide gitu ya, karena keterbatasan waktu gitu ya. Berdasarkan data yang berhasil kami dapatkan Bapak Ibu, berdasarkan survei tersebut, apa sih alasan konsumen ketika melakukan transaksi secara daring atau secara online? Tentunya satu adalah kemudahan dan kenyamanan transaksi Bapak Ibu sekalian. Jadi 78,5% mereka menyampaikan bahwa karena mudah dan nyaman gitu ya. Kenapa? Karena melalui smartphone kita ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengakses langsung berbagai produk yang kita butuhkan dengan mudahnya. Kedua, kita bisa bandingkan Bapak Ibu antara produk yang satu dengan produk yang lain gitu ya. Nah, harga yang satu dengan harga yang lain sehingga kompetitif harga itu pun terjadi Bapak Ibu karena ada transparansi data dan transparansi informasi gitu ya. Sehingga masyarakat dengan mudahnya bisa membandingkan antara brand satu dengan brand yang lain. Yang ketiga adalah pilihan produk yang variatif Bapak Ibu dan banyak. Karena dengan mudahnya kita melakukan searching gitu ya. Karena produk yang kita butuhkan kalau kita mencari di toko fisik gitu ya, kita mengalami kesulitan ternyata begitu kita browsing di internet dengan mudahnya kita langsung mendapatkan siapa apa yang menjual produk tersebut, siapa yang membuat memiliki layanan tertentu gitu ya atau jasa tertentu. Nah, itu dengan mudahnya kita bisa dapatkan Bapak Ibu. Selain itu juga karena faktor promo atau diskon ya. Kita tahu kalau tren di akhir tahun ada 11 11, 12 12 itu selalu marak gitu ya. Apalagi teman-teman mahasiswa nih ya, yang hadir tentunya sudah biasa gitu ya berbelanja secara daring. Nah, ternyata karena memang pengaruhnya sangat tinggi gitu ya. Nah, tentunya secara penghematan waktu juga sangat berpengaruh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita kalau terlebih ya era pandemi kemarin itu merubah kebiasaan kita sekarang sehingga orang cenderung transaksi online ya sudah menjadi satu hal yang biasa gitu ya, yang satu hal yang biasa. Nah, secara waktu lebih hemat dan bahkan ya barangnya langsung sampai di lokasi. Nah, ini beberapa alasan konsumen ketika memutuskan atau mereka berbelanja secara daring Bapak Ibu. Nah, tapi platform apa yang mereka gunakan Bapak Ibu ketika mereka berbelanja secara online atau secara daring? Yang pertama adalah marketplace Bapak Ibu. Saya lihat beberapa subsidiari BUMN gitu atau BUMN sudah memanfaatkan marketplace dalam memasarkan produknya gitu ya. Nah, kemarin ada salah satu perusahaan subsidiari yang menjual produknya, produk beras gitu ya, di marketplace dan bahkan mendapat brand choice gitu ya dari Trust&Co karena memang secara penjualan sangat tinggi Bapak Ibu dan juga secara rating dan reviewnya juga sangat bagus gitu ya. Sehingga marketplace Bapak Ibu sekalian ini menjadi poin tertinggi. Jadi kalau kita ingin memasarkan produk atau layanan atau jasa kita, kita bisa memanfaatkan marketplace sebagai salah satu channel eh, penjualan dari produk atau layanan kita. Karena 85% ternyata yang disurvei menyampaikan bahwa mereka berbelanja melalui marketplace. Yang kedua adalah sosial media. Terlebih kemarin ketika TikTok gitu ya memiliki social commerce yang sangat canggih gitu ya, sangat hebat, apalagi dengan live shoppingnya gitu ya, sehingga memudahkan masyarakat untuk berbelanja secara langsung selain mereka bisa chat, bisa mengeksplor konten gitu ya, atau mereka membuat suatu konten tertentu ternyata di TikTok juga beberapa waktu lalu sebelum dilarang kita bisa transaksi di TikTok gitu ya, menjadi social commerce yang sangat menarik gitu ya. Sehingga sosial media pun menjadi platform untuk mereka melakukan transaksi, walaupun ada yang langsung ada yang tidak. Kalau sekarang kan bisa di-linkkan ke Tokopedia dan lain sebagainya. Bapak Ibu 23,5% mereka melakukan transaksi melalui website dari perusahaan gitu ya. Sehingga website beberapa perusahaan memang sudah develop menjadi web commerce gitu ya. Sehingga kemudahan masyarakat dalam bertransaksi difasilitasi oleh perusahaan. Nah, terlebih di sektor perbankan ya. Jadi itu sudah sangat lazim dan biasa gitu ya. Dan aplikasi Bapak Ibu juga sangat sangat berpengaruh. Jadi aplikasi perusahaan itu juga tidak hanya membentuk database yang besar, tidak hanya sebagai program CRM dari perusahaan, tapi juga sebagai alat transaksi gitu ya. Ini juga memudahkan
masyarakat dalam melakukan transaksi. Ini terbukti berdasarkan survei yang berhasil kami dapatkan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa sih yang dilakukan konsumen ketika sebelum mereka memutuskan melakukan transaksi berbelanja gitu ya. Ternyata pertama tentunya mereka mengenali apa sih kebutuhan saya gitu ya. Nah, ketika mereka sudah mengenali kebutuhannya gitu ya, mereka biasanya akan mencari berbagai informasi. Mereka melakukan searching, apakah melalui mesin pencari, ataukah melalui marketplace, atau dari KOL, Key Opinion Leader gitu ya, atau dari influencer mikro atau buzzer atau lainnya gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Atau mereka dari word of mouth, atau kalau di internet ya mereka akses melalui sosial media misalkan, atau akses melalui website resmi, resmi perusahaan misalnya. Nah, itu yang mereka lakukan sehingga channel komunikasi dalam branding ini Bapak Ibu perlu apa? Perlu betul-betul plankan dengan baik supaya masyarakat ketika mencari produk atau layanan Bapak Ibu, mereka dapat dengan mudah menemukan produk atau jasa yang Bapak Ibu apa jual kepada masyarakat. Nah, yang ketiga adalah mereka mengevaluasi Bapak Ibu. Jadi era sekarang itu mereka akan mengcompare antara brand yang satu dengan brand yang lain. Corporate brand yang satu dengan corporate brand yang lain. Sudah pasti mereka akan compare. Kalau bank pasti mereka akan compare dari sisi bunganya misalnya. Mereka akan cek satu dengan yang lain, persyaratannya, kemudahannya dan lain sebagainya. Sehingga hal ini akan sangat berdampak terhadap tidak hanya keterpilihan brand Bapak Ibu oleh konsumen Bapak Ibu sekalian, tapi juga tingkat loyalitas. Kenapa? Karena kita build kemudahan buat konsumen kita baik secara edukasi gitu ya, baik secara relation melalui sosial media atau mungkin customer service Bapak Ibu yang secara digital melayani konsumen Bapak Ibu sekalian. Itu juga sangat berpengaruh. Sehingga evaluasi berbagai alternatif pilihan itu konsumen akan lakukan Bapak Ibu. Yang keempat adalah keputusan melakukan pembelian. Nah, ketika mereka sudah memutuskan suatu transaksi terhadap brand tertentu, tentunya mereka punya reason kenapa mereka melakukan transaksi di brand tertentu. Nah, setelah itu baru mereka memberikan review, rating gitu ya, dan juga penilaian dari setelah mereka melakukan transaksi terhadap produk. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, memang tidak semua corporate brand atau perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, subsidiari BUMN memanfaatkan marketplace misalkan ya. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, karena mereka punya office gitu ya, kadang melalui Google Maps pun gitu ya, mereka mereview gitu ya titik lokasi dari kantor Bapak Ibu sekalian, kantor layanan Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika kita akan mencari gitu ya titik lokasi kantor Bapak Ibu sekalian, mereka akan searching melalui Google Maps gitu ya, mereka akses, di situ mereka bisa lihat berapa rating yang diberikan oleh pengunjung yang sudah mengunjungi kantor Bapak Ibu sekalian. Artinya mereka bisa saja komplain ada di sana juga gitu ya. Jadi pastikan reputasi dari brand Bapak Ibu terjaga secara baik karena di era digital ini kita dengan mudahnya mengakses berbagai informasi baik positif, netral atau tidak baik gitu ya. Jadi kita bisa akses dengan mudahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, apa sih yang dicari melalui informasi ketika pencarian informasi produk sebelum mereka berbelanja itu di mana saja? Nah, saya akan detailkan berdasarkan survei yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah mereka mencari informasi produk melalui marketplace Bapak Ibu. Ternyata memang kalau produk-produk consumer good gitu ya, produk-produk kecantikan apalagi gitu ya, itu sangat mudah ditemukan di marketplace karena memang tingkat penjualannya sangat tinggi gitu ya. Nah, ternyata konsumen Indonesia itu langsung mengakses marketplace Bapak Ibu. Jadi ternyata bukan lagi mesin pencari, tapi lebih spesifik langsung ke marketplace karena mereka bisa langsung menemukan produk atau jasa yang mereka cari gitu ya. Nah, dan mereka bisa ditampilkan atau diberikan preferensi beberapa produk atau beberapa brand yang ditampilkan di marketplace. Ini 62% mengakses langsung pencarian produk melalui marketplace. Yang kedua adalah pencarian informasi melalui mesin pencari. Mesin pencari bagaimana kita mendominasi di mesin pencari. Kalau kita memang belum mendominasi di mesin page one Google atau page two Google, ya kita bisa gunakan iklan gitu ya, iklan untuk menarik audiens atau target
pasar yang kita bidik gitu ya untuk mendatangkan lead calon konsumen yang kita bidik gitu ya. Nah, selain itu juga mereka mengakses sosial media Bapak Ibu, sehingga keaktifan sosial media Bapak Ibu sekalian, informasi produk atau layanan Bapak Ibu sekalian melalui sosial media itu juga sangat berpengaruh terhadap pencarian informasi ketika sebelum memutuskan pembelian suatu produk atau jasa Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu juga produk review di YouTube channel ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang sering melakukan review itu kan produk-produk kecantikan ya. Sekarang banyak sekali influencer di produk-produk kecantikan Bapak Ibu yang sangat sangat marak gitu ya. Bahkan kalau eh, ketika ditanya ternyata review produk di YouTube itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika konsumen akan mencari suatu produk tertentu karena konsumen lebih suka nonton gitu ya, lebih suka melihat. Nah, mereka cenderung mengakses YouTube Bapak Ibu. Bahkan informasinya biasanya lebih detail, lebih rinci gitu ya dibanding informasi berbasis teks gitu ya. Sehingga mereka bisa lihat gitu ya, mereka lihat visualnya, lihat review dari influencernya dan lain sebagainya. Itu dilakukan. Produk-produk elektronik juga demikian. Atau beberapa perusahaan biasanya juga mengedukasi pasar melalui YouTube channel mereka, Bapak Ibu. Jadi mereka bikin konten-konten yang relate dengan produk atau layanan mereka. Nah, selain itu juga rekomendasi pengguna, artinya review, rating ya, Bapak Ibu, itu sangat berdampak. Rata-rata, Bapak Ibu, rating konsumen Indonesia itu mendekati sangat baik ya. Jadi di angka 4,8 rata-ratanya. Jadi ketika di marketplace itu di angka 4,8. Tapi kalau rating Bapak Ibu di angka di bawah 4 itu di bawah rata-rata Bapak Ibu, di bawah rata-rata. Jadi kita harus tingkatkan rating kepuasan konsumen ketika sudah melakukan berbelanja secara daring atau secara online. Nah, ke selanjutnya adalah influencer. Nah, kita tahu nih ada selebgram gitu ya, ada YouTuber gitu ya, ada di TikTok juga gitu, ya, influencer di TikTok dan lain sebagainya. Itu juga bisa berpengaruh terhadap penjualan. Bahkan beberapa produk khususnya makanan Bapak Ibu sekalian itu biasanya review dari TikTok luar biasa berpengaruh dan berdampak. Nah, ini juga terjadi pergeseran Bapak Ibu. Beberapa pelaku bisnis mereka ketika mengundang, kalau dulu mungkin hanya wartawan saja, tapi kalau sekarang mereka mengundang juga dengan influencer. Bahkan kalau kita lihat di istana pun begitu gitu ya. Ketika mereka membuat satu kegiatan tertentu, mereka kadang mengundang influencer dan juga mengundang teman-teman media. Jadi memang sudah agak terjadi pergeseran Bapak Ibu. Selain mereka mengundang media, juga mereka mengundang influencer Bapak Ibu. Nah, selain itu juga berpengaruh dari media online, iklan produk gitu ya, dan juga website dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah pencarian informasi sebelum mereka melakukan keputusan melakukan pembelian. Nah, lalu apa yang menjadi faktor mereka yes ambil suatu produk tertentu atau beli suatu jasa tertentu? Harga masih menduduki peringkat pertama Bapak Ibu. Jadi harga produk yang kompetitif itu menjadi hal yang penting. Yang kedua adalah promo atau diskon. Kenapa 11 11 12 12 itu juga sangat diminati oleh masyarakat karena memang momen tertentu itulah mereka melakukan transaksi gitu ya. Dan juga rekomendasi dari ulasan positif dari pengguna yang sudah melakukan transaksi. Inilah brand sejatinya di sana gitu. Jadi brand adalah experience tadi, brand adalah persepsi. Nah, mereka tuangkan ke dalam ulasan gitu ya. Selain awareness juga adalah dari rekomendasi pengguna yang sudah melakukan transaksi. Itu sangat sangat berpengaruh besar gitu ya. Selain itu juga adalah brand produk tersebut gitu ya. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian sampai ke faktor keamanan transaksi, kualitas pelanggan, pelayanan pelanggan dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan kenapa konsumen melakukan transaksi secara daring atau secara online. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, nah, eh, tentunya kalau kita mengambil model dari The AIDA gitu ya, The AIDA model, bagaimana strategik yang kita bisa lakukan gitu ya. Pertama, tentunya harus membuat attention gitu ya. Bagaimana orang melihat kegiatan branding kita, baik di Google gitu ya, baik di sosial media, di website, di aplikasi, di YouTube channel dan lain sebagainya, supaya eh, orang melihat eh, attention dengan kegiatan branding yang kita miliki. Kedua, orang akan interest gitu ya.
Ketika mereka interest, mereka akan tertarik melihat eh, sampai desire atau bertanya lebih rinci tentang produk dan layanan kita. Nah, membuat ini tentunya perlu suatu strategi tersendiri gitu ya, suatu campaign tersendiri gitu ya, bagaimana membuat satu konten yang menarik tersendiri gitu ya, supaya mereka mau membeli produk atau jasa yang kita miliki gitu ya. Oke, karena waktu terbatas, saya akan percepat Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, terakhir Bapak Ibu, secara bagaimana membangun brand di ranah digital, tentunya yang pertama adalah kita membentuk suatu awareness yang baik di mata masyarakat gitu ya. Melalui apa? Kita bisa create suatu konten pemberitaan baik kegiatan CSR, peluncuran produk baru gitu ya, kerjasama bisnis gitu ya, achievement tertentu gitu ya. Kita bisa membuat melakukan kegiatan press release melalui berbagai media digital saat ini yang sangat marak dan cepat kita bisa didistribusikan, atau kita membangun awareness melalui SEO gitu ya, atau kita membangun awareness melalui social media, atau membangun awareness melalui channel-channel yang lain. Yang kedua adalah membentuk image dari perusahaan kita positif. Pastikan kalau ada negatif, suara-suara respon negatif dari masyarakat, ya kita harus bisa menjawab dengan bijak gitu ya, supaya image dari brand Bapak Ibu tetap terjaga. Yang ketiga adalah bangun engagement secara baik gitu ya, dengan pendekatan melalui sosial media, melalui chat, sarana chat yang Bapak Ibu sudah bangun gitu ya. Keempat, diharapkan brand Bapak Ibu terpilih oleh konsumen dan konsumen dapat memberikan review dan rating terbaik, dan juga setelah itu kita maintain gitu ya, supaya mereka loyal terhadap brand yang kita miliki. Nah, tiga aspek pendekatan bagaimana awareness Bapak Ibu unggul dibanding dengan perusahaan yang lain, kalau bisa di top 3 di kategorinya atau di kategori produk atau jasanya. Yang kedua adalah tingkat keterpilihan dari brand Bapak Ibu harus tinggi, biasanya diukur dari diferensiasi produk Bapak Ibu gitu ya. Di situ sangat penting, price juga sangat berpengaruh gitu ya. Tadi review rating dari konsumen yang sudah melakukan transaksi itu juga sangat dilihat oleh konsumen. Nah, ketika mereka sudah melakukan transaksi dengan brand Bapak Ibu, maintain dengan mereka, berikan pelayanan terbaik supaya mereka menjadi loyal terhadap brand Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir Bapak Ibu, slide terakhir ada quotes menarik dari Jack Ma gitu ya. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and your die. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat memberikan insight pada sore hari ini, dan mudah-mudahan brand Bapak Ibu semakin dikenal oleh masyarakat luas, semakin tingkat keterpilihannya juga semakin tinggi, dan juga tingkat loyalitas konsumen terhadap brand Bapak Ibu semakin kuat. Terima kasih, salam sehat, salam sukses untuk kita semua.